Selamat siang anak-anak. Baik, video kali ini Ibu akan membahas materi tentang peluang. Nah, dengan adanya video ini, untuk anak-anak Ibu bisa belajar matematika. Nah, sebelum Ibu langsung ke materi, perkenalkan, nama Ibu Hanifah Maulani Suyono dari mahasiswa Universitas PGRI Palembang yang sedang melaksanakan PPL, yaitu praktek pengalaman lapangan, lebih kurangnya selama 2 bulan, yang dimulai dari tanggal 3 Agustus sampai tanggal 25 September. Nah, baik, kita langsung saja ke materi. Ibu akan menjelaskan materi tentang peluang. Nah, apa sih itu peluang? Ya, peluang suatu kejadian. Itu peluang suatu kejadian yang terjadi. Nah, di dalam materi peluang itu sendiri ada poin materinya. Yang pertama faktorial, yang kedua permutasi, yang ketiga kombinasi, dan yang keempat susunan. Nah, susunan itu sendiri sama halnya seperti permutasi. Mungkin ada sedikit perbedaan, yaitu kalau susunan itu biasanya dipakai menggunakan kotak-kotak, kalau permutasi langsung saja. Nah, baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu faktorial. Nah, faktorial definisinya, jika n nilai faktorial. Nah, faktorial itu sendiri bisa dilambangkan dengan tanda seru. Nah, itu melambangkan faktorial, tanda seru. Nah, lalu kita rumuskan menjadi, di mana rumus faktorial itu sendiri n dikali n dikurang 1. Nah, kita kurangkan lagi dengan 1, yang mana n dikurang 2 dan dikali sampai seterusnya, bisa 3, 4, 5 dan seterusnya sampai dikalikan dengan 1. Nah, sering kita ketemui bahwa 0 faktorial itu sama dengan 1. Jika 1 faktorial itu sama dengan 1. 2 faktorial yang hasilnya yaitu 2 dikali 1. 5 faktorial yaitu 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, bisa juga 5 faktorial ini menjadi 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Bisa. Nah, sekarang lanjut kita mencontohkan. Misalnya kita mengambil soal 8 faktorial dibagi 4 faktorial. Nah, gimana anak-anak caranya? Ya, kita urutkan dari atas ke bawah, yaitu 8 dikali 7 kali 6 kali 5 kali 4. Nah, kita bisa berhenti sampai 4 karena di sini pembagiannya ada 4. Jadi kita tulis aja pembagiannya 4. Lalu kita coret. Nah, maka dapat dihasilkan 8 kali 7 dikali 6 dikali 5. Berapa anak-anak hasilnya? Nah, berapa anak-anak hasilnya? Ya, 1680. Nah, itulah cara tadi, penjelasan cara menyelesaikan faktorial. Nah, faktorial itu sendiri
ada syaratnya. Nah, syaratnya itu n, jika n itu tidak lebih besar sama dengan dari 0. Nah, selanjutnya yaitu permutasi. Yang kedua, permutasi. Nah, kita definisikan yang mana n permutasi r. Bisa juga r n permutasi r. Nah, bisa juga kita tulis seperti ini. Maka kita dapat hasilkan dengan rumus n faktorial dibagi n dikurang r sama faktorial. Nah, inilah rumus dari permutasi yang perlu kita ingat. Nah, syarat permutasi itu sendiri n lebih besar sama dengan dari r. Nah, langsung saja kita mencontohkan soal yang mana P permutasi 6 permutasi 3. Nah, kita langsung saja, yang mana ini ada rumusnya sudah tertera, n faktorial dibagi n dikurang r. Nah, langsung saja kita masukkan nilainya. 6 faktorial dikurang berarti n dikurang r, n dikurang r, 6 dikurang 3, 6 kurang 3 faktorial. Nah, ini bisa saja langsung seperti ini. 6 faktorial. Nah, 6 kurang 3 yaitu 3 faktorial. Nah, bisa langsung tulis segini, bisa juga ditulis cara begini. Nah, Ibu menggunakan cara yang begini. Jadi, kita hitung saja. 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial bagi 3 faktorial. 3 dikali 4 120. Maka dapatlah hasilnya 120 cara. Baik, di sini Ibu akan mencontohkan soal lagi, satu soal, yaitu tentang permutasi ini, tentang soal cerita. Nah, di sini sudah ada contoh soal, yang mana soalnya ada 7 orang, akan dipilih 3 orang sebagai ketua, wakil, bendahara. Nah, di sini dengan kenapa bisa disebutkan dengan soal permutasi, karena di sini ada untuk menentukan suatu organisasi. Nah, organisasi yaitu yang terdiri dari ketua, wakil, dan bendahara. Nah, maka kita jawab yaitu permutasinya. Permutasinya itu kan terdiri dari 3 orang dan 3 orang untuk ketua, wakil, dan bendahara. Jadi kita ambil permutasinya itu 7 permutasi 3. Nah, maka kita jumlahkan, kita uraikan yaitu 7 faktorial dibagi 7 dikurang 3 faktorial. Nah, maka kita langsung urutkan yaitu 7 dikali 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 4 faktorial. Nah, kita coret di sini, kita coret juga. Nah, lalu maka diketahui hasilnya yaitu 7 dikali 6 dikali 5 yaitu 210. Nah, begitulah untuk soal cerita penyelesaiannya. Baiklah, Ibu akan melanjutkannya selanjutnya yaitu kombinasi. Nah, kombinasi itu sendiri ada yang tahu anak-anak? Ya, kombinasi merupakan beda halnya dengan permutasi karena cara penyelesaian kombinasi yaitu secara acak. Baik, kita lanjut
ke rumusnya. Ada yang tahu anak-anak rumusnya? Ya, rumusnya N kombinasi nilai N kombinasi R. Maka N faktorial dibagi N kurang R faktorial dikali R. Nah, ini bisa kita ketahui itulah rumusnya, rumus kombinasi. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke contoh soalnya. Nah, di mana kita ambil contoh soalnya itu N-nya adalah 5 kombinasi R. R-nya 4. Nah, sudah kita ketahui contoh soalnya, mari kita bahas. Anak-anak ada yang tahu? Nah, ya karena di sini sudah ada rumusnya, maka kita langsung masukkan saja. N-nya itu 5 faktorial, R-nya itu kita masukkan 4. Jadi N kurang R yaitu 5 dikurang 4. 5 dikurang 4 faktorial, R-nya yaitu 4. Nah, di sini anak-anak bisa boleh langsung tulis 1 faktorial dikali 4 faktorial. Nah, kalau ibu bikin ya kita uraikan biar anak-anak sekalian bisa tahu cara dapat nilai 1 itu di mana. Langsung saja, yaitu 5 faktorial dibagi 5 kurang 4 yaitu 1 faktorial dikali 4 faktorial. Maka kita urutkannya itu 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 kali 1. Maka 1 dikali 4 3 2 1. Nah, di sini karena sudah ada 4 yaitu langsung saja kita coret, tidak usah dikali lagi. Maka hasilnya 5 dikali 1 5 bagi 1 ya 5. Maka hasilnya 5. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham? Ya, Ibu harap anak-anak sudah paham. Nah, selanjutnya yaitu Ibu akan menjelaskan materi tentang menjelaskan secara susunan. Selanjutnya yaitu susunan. Nah, susunan ini sama dengan permutasi. Bedanya, cara menghitung susunan ini dengan menggunakan kotak. Biasanya orang-orang menggunakan kotak untuk cara penyelesaian dari soalnya. Baik, di sini ada contoh soal yaitu langsung saja ada 10 orang duduk bangku sejajar. Nah, berapa bangku yang diduduki jika 2 orang harus berdampingan? Nah, yang bisa kita ketahui di mana jika 10 orang ini bisa kita buat yaitu 10 permutasi 10. Nah, maka bisa dibuat 10 permutasi 10. Maka karena ini susunan, yaitu kita bisa jadikan dengan kotak, dibuat kotak cara menghitungnya ya anak-anak. Nah, dimana kita sudah buat yaitu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini ada 10 kotak. Gimana cara menghitungnya? Nah, baik, kita langsung saja cara menjawabnya ya. Karena di sini jika 2 orang harus berdampingan, maka 2 orang ini tadi tidak bisa digabungkan dengan yang lain. Jadi 2 orang tadi tetap berdua dia. Jadi sepasang. Gitu ya anak-anak. Nah, maka dapat kita ketahui di sini. Maka kita tulis 2 faktorial. Karena ada 2 orang yang harus berdampingan. Nih. Jadi sisanya yaitu ada 8 kotak lagi, yaitu 8, 7, 6, 5, 4, 3 dan 2, 1. Nah, maka kita tulis di sini sisanya itu 8 faktorial. Istilahnya bisa 8 faktorial ini bisa ditambahkan dengan 1. Kenapa? Kenapa ditambahkan dengan 1? Ada yang tahu anak-anak? Ya, karena bisa 2 orang tadi bisa kita pecahkan.
kita ganti, kita bisa pecahkan. 2 orang tadi bisa kita ganti duduknya, bisa menjadi satu-satu, maka kita tambah 1. Inilah istilahnya dengan 1. Jadi hasilnya yaitu 2 faktorial, 8 ditambah 1 yaitu 9 faktorial. Nah, mungkin itulah saja anak-anak penjelasan dari Ibu. Jika masih kurang jelas, diputar kembali videonya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.